Ya, saya setuju banget dengan apa yang katakan Jaidun. Katanya dia bilang tidak menghiraukan dengan apa yang diomongkan orang lain. Yang penting kan tujuannya dia emang baik nih, pengen melangsungkan pernikahan secara hukum tentunya. Dan yang pasti saya cuma mengingatkan kepada Jaidun, jangan sampai nanti sang suami ada pelakor lainnya. Udah gitu aja. Serem ya kata-kata terakhirnya ya. Tapi setuju ya, udah kita doakan yang baik-baik saja ya. Tapi kita juga mungkin akan merindukan kata-kata fenomenal I call your daddy now ya. Itu fenomenal banget ya. Fenomenal banget, tapi kata-kata I call your daddy now mungkin dalam rumah tangga Artika Sari Devi dengan Baim juga tidak akan terdengar karena anak-anaknya itu katanya nih jarang banget boleh menggunakan gadget. Karena mungkin penggunaan gadget yang berlebihan takut juga setelah itu merusak mata. Ditambah juga sekarang harus kan dibatasi. takutnya anak tiba-tiba mengunjungi situs-situs yang kita tidak inginkan seperti itu. Betul, Jadi betul. lebih menjaga aja ya. Nah kalau begitu kita akan mengintip dari keseruan rumah tangga Artika Sari Devi dan juga seorang Kartini masa kini juga bagaimana dia mengawasi anak-anaknya dari bahaya kecanduan gadget. Ini dia. Model sekaligus mantan Putri Indonesia tahun 2004, Artika Sari Devi rupanya telah menerapkan strategi khusus untuk mendidik kedua putrinya, Sarah Ebiela Ibrahim dan Dayana Zoli Ibrahim. Jika biasanya orang tua zaman sekarang lebih memilih memberikan gadget untuk hiburan sang anak, namun hal itu berbeda dengan dirinya. Dengan alasan untuk tetap menjaga buah hatinya dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan internet, istri dari penyanyi grup band The Dance Company ini menerapkan aturan batasan waktu untuk kedua putrinya tersebut ketika bermain gadget. Khusus untuk anak-anak kita punya rules, punya ada screen time. Jadi setiap hari itu kalau di weekdays, di hari mereka sekolah juga, itu mereka cuma boleh pakai gadget itu cuma 15 menit untuk adiknya dan kakaknya setengah jam karena kadang-kadang dia juga butuh untuk dikasih link untuk ngerjain PR gitu. Dan itu pun harus didampingi sama orang tua. Gitu. Itu jadi komitmen kita. Bukan apa-apa karena kita memang pengen anak-anak saya terutama ya, maksudnya saya sama Mas Bayu punya kesadaran untuk kita nggak ngenalin dulu lah sosial media meskipun kita punya akunnya, kita suka share gitu, tapi bukan mereka yang mengoperate-nya, jadi adminnya tetap mama papanya. Menerapkan aturan yang cukup membatasi anak seperti pada umumnya, tentu saja hal ini terkadang mendapat protes dari salah satu anaknya. Namun rupanya, Artika memiliki kiat khusus untuk memberikan pemahaman kepada buah hatinya tersebut. Mereka nggak protes karena memang ya semuanya kan hadir semua karena kebiasaan dan saya saranin walaupun kakaknya sempat protes karena teman-temannya mungkin di usianya dia punya handphone sendiri sementara anak saya udah kelas 4 SD dia nggak punya handphone sendiri dan dia harus pinjam ke saya kalau dia mau buka link misalnya dapat tugas project dari sekolahan gitu. Tapi ya saya kasih tahu ini rules yang memang sesuai dengan kebutuhan kakak, bukan atas keinginannya dia aja gitu. Saya jelasin dan ya dia paham dan nggak protes. Tidak membiarkan sang anak menggenggam gadget, hal tersebut tidak menjadi batasan Artika untuk berkomunikasi dengan sang anak kala ia sedang tak berada di rumah. Seperti dalam ceritanya, wanita berusia 39 tahun ini menerapkan cara unik untuk saling bertukar pesan dengan kedua buah hatinya, yakni dengan sebuah catatan yang ditempelkan di pintu kulkas. Saya juga biasain ketika mama nggak ada di rumah kalian boleh kirim surat, jadi bukan WhatsApp ya gitu. Kirim surat dan mereka taruh notes itu di kulkas gitu. Lalu kita bales-balesan atau dia gambar kirimin saya apa, gambar apa gitu. Itu buat saya lebih berarti. Membatasi sang anak dengan gadget, rupanya hal tersebut membuahkan hal positif. Artika pun mengungkapkan bahwa ia, Baim dan kedua putrinya itu memiliki komunikasi yang sehat di antara mereka. Meskipun memiliki kesibukan kerja, nampaknya hal itu bukanlah suatu masalah yang berarti bagi pasangan yang menikah pada tahun 2008 lalu ini. Sesibuk apapun sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak punya waktu dengan anak. Apalagi saya sama Mas Baim memang dari dulu memang komitmen. Ada satu hari itu yang memang agenda kita kayak sebelum tidur gitu, itu harus sama saya sama Mas Baim, nemenin mereka. Sama-sama bareng baca buku dongeng pengantar tidur, kalau enggak masing-masing bergiliran untuk nyanyiin. Jadi ada lullaby, kalau enggak kakaknya, adiknya gantian, lalu langsung ditutup sama doa. Nah, setiap beberapa hari juga kita kadang-kadang ngobrol itu memang benar-benar dari hati ke hati. Saya tanya sama pendapatnya mereka, akhir-akhir ini mama gimana gitu. Mereka sangat jujur untuk kasih tahu, mama belakangan ini sibuk banget, mama belakangan ini
Tapi mama memang masih punya waktu, cuman mama jarang senyum misalnya. Itu saya tahu dari mereka dan saya minta mereka menilai saya